Selesai, kita mulai ya. Kalau semisal suaraku nggak kedengeran nanti bilang ya. Nomor 1. Seorang laki-laki berusia 23 tahun dirawat di ruang perawatan neurologi dengan diagnosanya meningitis. Pada saat dilakukan pengkajian pada sistem persyarafan, secara menyeluruh didapatkan hasil pasien mengeluh nyeri dan ada tahanan ketika leher pasien difleksikan. Apakah kesimpulan yang dapat diambil dari kasus tersebut? Apakah Kernik yang positif, Brusinski 1, 2, 3 yang positif, ataukah kaku kuduk positif? Jawaban nomor 1 apa? Jawaban nomor 1 apa? Ayo diketik di kolom komentar ya. Ayo yang belum jawab, minta tolong dijawab ya. Oh ya, FYI, hari ini yang TO ada yang submit dan nilainya 150. Ngeri banget. Ya, ada yang nilainya 150. GC. Ayo tolong dipecahkan atau tolong kalahkan angka 150 yang belum submit ya. Kita lanjut, sudah nggak ada yang mau jawab lagi. Berapa orang ini yang jawab? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi jawabannya adalah betul. Jawabannya itu kaku kuduk positif, di mana kita memeriksa apakah ada tahanan atau tidak. Nah, ini Kernik positif itu gimana sih, Kak? Nah, ini kan penjelasan secara kata-katanya. Tak kasih lihat gambarnya aja ya, biar ada gambaran. Bentar, aku tadi udah liatin ya. Jadi nanti biar teman-teman paham. Oh, ini yang Kernik, ini yang... Nah, ini Brusinski sign, kelihatan nggak ya? Saya tak gedein ya. Oh, nggak bisa digedein ya. Kalau Brusinski sign itu dia ini kepalanya difleksikan atau ditekuk, itu harusnya kakinya nggak ikut nekuk, ini tiba-tiba ikut nekuk. Ya. Itu namanya Brusinski sign. Tapi Brusinski sign kan ada 1, 2, 3, nanti tak jelaskan. Kemudian kalau Kernik sign itu kita kayak gini nih, kita tekuk ya, kita tekuk pahanya ke atas gini, bentuk bentuk apa sih namanya nih? Sudut 90 derajat. Terus kita coba naikkan nih dengkul yang betis yang rata ini, yang lurus, awalnya kita naikkan ke atas, ke arah atas. Tapi kalau semisal dia dinaikkan ke arah atas ini belum sampai di batas yang putus-putus ini, dia sudah mulai kesakitan, itu biasanya ada dicurigai pasien mengalami meningitis. Itu kemudian, nah ini nggak kelihatan juga ya, sebentar gimana caranya biar gede. Kemudian, nah yang kaku kuduk itu kayak gini ya, dia terlentang biasa, kemudian kita coba untuk fleksikan kepalanya atau kita tekuk, itu ada tahanan, Rek. Jadi nggak bisa nekuk kayak orang yang normal. Kita kan kalau disuruh nekuk ya langsung nekuk ya. Kalau orang dengan adanya meningitis, biasanya pas waktu kita coba untuk fleksikan atau kita tekuk leher dan kepalanya, dia itu kayak tertahan, jadi nggak bisa ditekuk. Ya, ini tadi Brusinski kita coba tekuk kepalanya, ininya malah ikutan fleksi, padahal kan harusnya lurus aja. Ya, ini yang Kernik. Kemudian Brusinski tadi kan ada 1, 2, 3. Nah, apa bedanya, Kak? Kalau Brusinski 1 itu memfleksikan leher pasien, kemudian adanya fleksi pada sendi panggul dan lutut kedua tungkai. Kayak gambar si anak kecil tadi, yang lehernya coba kita agak fleksikan, tungkainya ikut nekuk, itu Brusinski 1. Kalau Brusinski 2, salah satu tungkai pasien difleksikan mendekati dada. Bayangkan ya, tungkainya atau kakinya difleksikan mendekati dada, kayak ditekuk gitu. Kemudian, yang semisal yang ditekuk itu sebelah kanan. Yang kiri juga ikutan refleks nekuk juga sekalian. Itu Brusinski 2.
Kalau Brzezinski 3 itu penekanan pada simfisis pubis, ya, tahu ya simfisis pubis di mana? Ditekan pada simfisis pubisnya, kemudian tiba-tiba kalau memang dia ada masalah dengan selaput otaknya atau meningitis, kedua tungkainya itu akan secara langsung fleksi, ya. Aku ulang ya. Kalau kernik positif tadi gambarnya seperti ini. Kernik positif gambarnya seperti ini. Nih gambarnya si Dede ini loh yang sebelah kanan. Ini kernik positif. Kita coba fleksikan. Habis itu setelah itu kita naikkan ya. Naikkan kakinya seperti ini. Kalau semisal kita coba untuk luruskan lagi dia merasa kesakitan, itu dia kayak mengalami apa sih namanya meningitis. Tapi kalau semisal dia tidak, ya berarti tidak ada tanda gejala Kernik sign-nya. Kemudian kalau Brzezinski yang satu tadi kayak ini nih gambarnya. Dia itu kita fleksikan kepalanya, si kakinya ini ikut ngefleksi juga. Itu namanya Brzezinski 1. Kalau Brzezinski 2 itu kita coba tekuk salah satu kaki kayak gini, tapi yang ditekuknya itu mendekati dada. Harusnya kalau yang ditekuk cuma sebelah, kan sebelahnya nggak ikutan. Nah, itu kalau orang dengan meningitis, yang ditekuk sebelah, yang sebelahnya juga ikutan nekuk. Itu Brzezinski 2. Kalau Brzezinski 3, ya. Kalau Brzezinski 3 itu kita tekan pada simfisis pubisnya. Harusnya kalau dia tidak ada masalah kan ditekan di simfisis pubis ya paling terasa nyeri gitu aja. Tapi ini kedua tungkainya atau kedua kakinya itu tiba-tiba nekuk pas waktu kita tekan simfisis pubisnya. Itu 1, 2, 3 terus kernik tadi dan kaku kuduk. Kalau kaku kuduk itu coba kita fleksikan kepalanya itu tapi itu nggak bisa atau alot gitu karena ada tahanan. Itu salah satu tanda gejala dari adanya meningitis. Ya, Orek, aku minta maaf ya, Orek. Ini suaranya kenceng banget ini. Ya, itu 1, 2, 3. Kita lanjut ya. Nanti kalau ketemu nurse lihat soal, ya. Kalau ketemu soal-soal seperti ini, yang teman-teman harus perhatikan adalah hasil dari pengkajian mereka tuh seperti apa. Yang membedakan di situ. Nah, di sini kan hasil pengkajiannya adalah pasien mengeluh nyeri dan ada tahanan ketika leher pasien difleksikan. Berarti itu masuknya kaku kuduk positif. Nanti kalau semisal untuk yang lainnya, kita sesuaikan dengan ini. Kalau semisal dia satu tungkai difleksikan, terus tungkai yang lainnya ikut fleksi, berarti Brzezinski 2. Kalau ditekan di simfisis pubisnya, terus kakinya ikut fleksi, berarti Brzezinski 3. Nanti sesuaikan dengan yang ada di sini, ya. Kita lanjut. Soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 48 tahun dirawat di ruang perawatan penyakit syaraf. Pasien mengeluh kaki dan tangan kanannya tidak bisa digerakkan. Hasil pengkajian tekanan darahnya 150/70, nadine 100, nafasnya 28, suhu 37. Perawat sedang mengkaji saraf kranial dengan meminta pasien untuk mendengarkan suara bisikan pada jarak tertentu, kemudian dibandingkan dibandingkan dengan orang normal. Apakah yang sedang diperiksa oleh perawat tersebut? Kranial 1, 5, 7, 8, atau 9? Ayo, berapa? Ayo yang belum ikutan jawab ya. Nurse minta catatan saraf karnial. Rangkuman kah? Iya, Nurse. Oh ya, aku udah bikin setengah sih Kak, tapi belum tak lanjut ya Allah. Ya nanti tak bikinin, tak lanjutin ya. Ayo. Oke, kalau yang D itu saraf yang mengatur apa? Yang D itu mengatur apa? Bu, yang glaukoma belum ya? Belum, Pril. Emang kamu ketemu itu tah? Ketemu soal-soal yang seperti itu tah, Pril? Pendengaran dan keseimbangan. Oke. Ini aku dapat gambar sih yang bagus banget, jadi nggak perlu bikin catatan. Nanti tinggal di-share aja ke teman-teman. Bentar.
buat mempermudah belajar. Jadi kalau yang 8 itu keseimbangan dan pendengaran atau vestibulokoklear. Betul. Nas, ini ada di Google Drive. Ini belum tak upload sayang. Nanti habis itu ya, habis Zoom ya tak upload ya. Kita bahas dari saraf kranial 1. Saraf kranial 1 itu apa, Rek? Saraf kranial 1 itu berperan sebagai apa? Contohnya kayak gimana, Bril? Soalnya, Bril. Saraf kranial 1 tuh dia perannya sebagai apa? Bukan perannya sebagai apa? Mengatur apa? Mengatur apa maksudnya? Mengatur apa? Olfaktorius atau penciuman, betul. Kalau yang kedua? Yang kedua? Optikus, betul. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga itu okulomotor atau menggerakkan sebagian besar otot mata. Kalau yang keempat, troklear. Oke, troklear itu untuk apa? Pergerakan mata juga. Oke. Trigerminal. Kak, salah alamat link. Maksudnya piye, sayang? Trigerminal apa? Menggerakkan rahang, menerima rangsangan dari wajah, ya. Kalau yang keenam, 6 apa 6? Abdusen, ya berperan di mata juga ya. Kemudian nomor 7. Terus bikin catatannya. Aku udah dapet nih gambarnya dari Google. Nanti tak share di grup ya. Jadi aku nggak bikin catatan. Kayak visus gitu Bu, pasien disuruh lihat dari jarak berapa jauh, terus nanti visusnya 60 banding berapa gitu, yang didahulukan 60 atau jaraknya gitu. SOP-nya. Fasial ya, 7 ya. Kalau 8 itu ini vestibulokoklear, itu di keseimbangan, kemudian sama sensori koklea atau rangsang suara. Kemudian kalau 9 apa? Glosofaringeal. Kalau glosofaringeal itu sensasi rasa, kemudian ada juga mengendalikan organ-organ dalam, banyak ya. Kemudian kalau yang 10, vagus, betul. Kalau 11, apa 11? Aksesorius. Kalau semisal dia itu nggak bisa belok kanan, belok kiri, terus dia pas ditekan bahunya sakit, itu berarti di mana? Yang otot bahu. Aksesorius, oke. Kalau hipoglosal, astagfirullahalazim, salah sebut. Kalau 12 itu hipoglosal atau pergerakan lidah. Oke, sip. Cus, lanjut. Nanti aku kirim rangkumannya di grup Melet. Kita lanjut ya. Nomor 3, seorang bayi laki-laki usia 10 tahun, 10 bulan dibawa ke UGD karena sulit bernafas dan kebiruan. Menurut keterangan orang tua, anaknya bermain kelereng dan tertelan. Apakah tindakan keperawatan prioritas yang harus dilakukan perawat? Apakah back blow, berikan O2, O2-nya kanul atau masker, Heimlich manuver, sama resusitasi jantung paru? Pasiennya masih sadar, berarti pakainya back blow. Ini aku sedikit overview terkait tata laksana sumbatan jalan nafas yang total ya. Jadi analisanya tadi anaknya bermain kelereng dan tertelan. Nah, yang digunakan adalah back blow atau chest thrust pada anak-anak. Sumbatan pada jalan nafas itu ada sumbatan total. Nah, sumbatan total itu kalau dewasa pakainya Heimlich manuver atau abdominal thrust. Kecuali kalau dewasanya ini hamil, jadi pakainya chest thrust ya.
Kemudian kalau anak-anak tadi pakai backblow dan chest thrust, dan yang terakhir itu kalau pasiennya nggak sadar pakai RJP, baik dewasa, anak-anak ataupun ibu hamil, kalau pasiennya tidak sadar dan ada sumbatan total, pakainya RJP, ya. Paham ya? Gampang, pokoknya tinggal dibedakan aja pasiennya sadar atau tidak, terus sumbatannya total atau parsial, ya. Kita lanjut. Laki-laki berusia 60 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam dengan pankreatitis akut. Hasil pengkajian, pasien ada riwayat konsumsi minuman beralkohol. Sejak 10 tahun yang lalu, pasiennya tampak obesitas, pasien mengeluh nyeri hebat di regio abdomen bagian kanan atas. Pasien muntah sudah 3 kali, tekanan darahnya 130/90, nadinya 110, nafasnya 28, suhu 38. Prioritas hasil yang diharapkan dari proses perawatan tersebut adalah apakah balance cairan terpenuhi, penurunan tekanan darah dan frekuensi nadi, penurunan tingkat nyeri yang dirasakan pasien, pasien dapat berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol, ataukah peningkatan berat badan pasien sebanyak 2 kg seminggu. Jadi pasien ini tuh mengalami nyeri hebat pada abdomen kanan atas. Kalau sudah tahu di sini masalah keperawatannya adalah nyeri, ya, meskipun di sini ada masalah yang lain, ya, dia ada nausea juga, kemudian ya, dia nausea, kemudian ada hipertermi juga dan ada nyeri hebat. Nah, di sini kan tidak dicantumkan skalanya, Kak, tapi di sini dicantumkan kualitas dari nyerinya, ya. Nyerinya itu nyeri hebat, berarti kita anggap dia nyerinya itu derajat berat. Kalau nyeri derajat berat bersanding dengan nausea ataupun muntah, kemudian dengan hipertermi, yang kita utamakan adalah nyeri. Nah, prioritas hasilnya ya sesuai dengan masalah keperawatan yang ada atau masalah keperawatan utamanya apa. Masalah keperawatan utamanya adalah nyeri. Maka setelah dilakukan tindakan, yang diharapkan adalah hasilnya yaitu adanya penurunan tingkat nyeri yang dirasakan oleh pasien. Nurse, jenis-jenis masker O2, NRM, dan lainnya sudah ada PPT kah? Kayaknya sudah ada di Gadar, Kak. Kak, materi Kak Kukuduk dan lain-lain tadi ada di Google Drive nggak? Iya, ini di PPT ini. Maksudnya yang Word-nya yang banyak gitu. Kalau yang di Word-nya banyak, kayaknya belum deh. Tapi kalau di PPT tadi ada. Di PPT ini, nanti tak masukkan di Google Drive. Ini belum masuk Google Drive. Jadi jawabannya adalah pasien mengeluh tadi, ya. Analisanya pasien mengeluh nyeri hebat di regio abdomen bagian kanan atas. Maka yang kita harapkan setelah dilakukan intervensi adalah penurunan tingkat nyeri yang dirasakan oleh pasien. Soal 30, Kak, tapi campuran ya. Oke, kemudian soal nomor 5. Seorang perempuan 60 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan CHF grade 3. Hasil pengkajian bengkak pada kedua kaki dan perut, mengeluh sesak, pasien tampak pucat, suara jantungnya galop, distensi vena jugularis, pasien tampak lemas, frekuensi nafasnya 28, hasil ronsennya edema paru, hasil TTV-nya tekanan darahnya 90/70, nadinya 110, pasien terlihat gelisah dan tidak mampu memenuhi perawatan diri secara mandiri. Apakah tindakan keperawatan utama untuk masalah utama ke pasien di atas? Ini masalah utamanya apa, Rek? Masalah utamanya apa ini? Pasiennya masalah utamanya apa? Maaf nyimpang, Nurse. Kalau ada luka kemerahan di bokong sama pengecilan otot yang diambil miring kanan kiri atau ROM, pasiennya dengan apa? Kemudian data yang lain lebih banyak mengarah kemana? Hipervolemi. Masa hipervolemi? Diagnosanya apa ini? Diagnosa keperawatannya apa? Masalah keperawatannya apa? Penurunan curah jantung, betul ya. Oke, penurunan curah jantung. Nah, tindakan utama untuk pasien-pasien penurunan curah jantung dengan adanya edema di bagian paru, kemudian ada edema di perut atau asites, kemudian ada bengkak juga di kaki. Kira-kira mana yang bisa mengurangi atau mengatasi masalah yang terjadi? Pemberian diuretik itu untuk mengeluarkan cairan yang tertahan, Kak. Jadi karena pasien, sorry. Nah,
Jadi ini kan pasiennya mengalami CHF grade 3 atau dia itu gagal jantung grade 3, kemudian ditandai adanya edema pada kedua kaki, perut juga ada, kemudian dia sesak nafas. Nah, sesak nafasnya ternyata gara-gara paru-parunya juga edem sekalian. Ya, tindakan utama yang bisa mengatasi adalah dilakukan pemberian diuretik. Pemberian diuretik itu tujuannya untuk mengeluarkan cairan yang tertahan, terutama yang pada di paru-paru. Kalau paru-parunya bengkak, otomatis proses untuk pertukaran gas, proses keluar masuknya oksigen itu juga akan terganggu sehingga muncullah sesak nafas. Makanya diberikan diuretik untuk mengeluarkan cairan yang tertahan ini. Kalau ini udah diberikan, insya Allah nanti nafasnya akan pelan-pelan berkurang sesak nafasnya ya. CHF ada pembatasan cairan juga, betul ada pembatasan cairan, nggak boleh terlalu banyak ya. Nah, tadi ada yang C. Nah, yang ini yang ditanyakan adalah yang utama ya. Utama itu sama kayak tepat. Jadi kolaborasi pemberian diuretik itu yang ada pembatasan tekanan darah untuk pemberian diuretik. Ada sayang. Ada sayang. Nah, pembatasan tekanan darah untuk yang diuretik itu sebetulnya kita lihat klinis lagi ya. Aturan kalau tensi segini tuh nggak boleh, aturan segini nggak boleh. Tapi kalau semisal dia posisi nadinya bagus, itu masih bisa dikasih ya. Maksudnya bagus itu pulsasinya kuat. Tapi kalau bisa tekanan darahnya di sini itu 110 atau 100 ke atas Gitu. ya. 100 ke atas itu lebih aman daripada segini. Kalau segini diturunin biasanya kita tunggu sampai naik dulu. Kita tunggu sampai naik dulu stabil baru di diuretik. Bunyi jantung galop itu seperti apa, Nas? Waduh, aku nggak bisa niruin. Coba nanti kamu lihat di YouTube ya. Aku nggak bisa niruin bunyi jantung galopnya kayak gimana. Nanti lihat di YouTube. Oke, jadi ini kalau bisa pemberian diuretik itu teman-teman awasi TTV-nya dulu, tekanan darahnya kalau bisa di atas 100. Kalau dulu aku tuh 110 itu aman, 110 ke atas itu boleh dikasih diuretik. Jadi nggak boleh di bawah itu, karena takutnya nanti dia pasiennya shock. Karena kan ini dikeluarkan cairan ya dari dalam tubuhnya. Takutnya seperti itu. Tapi kalau semisal ada beberapa dokter yang berani ngasih segini, yang penting pulsasinya masih kuat gitu, tergantung sih. Tapi kalau dari ganti link ya, nurse. Ganti link apa, Beb? Yang ganti apa, sayang? Ini biar nggak ambigu ya. Tak ganti ininya aja. Tekanan darahnya ini. Loh, kok keluar? Kumat. Kumat. Ininya, zoomnya kambuh lagi kayak kemarin-kemarin. Tuh, sabar yo, mohon maaf ya. Gangguan di malam Jumat ini. Karena banyak salah kamar. Link di grup yang di-share itu dihapus. Enggak. Siapa yang hapus? Enggak ono sih ngapus. Lanjut ya. Abgar. Nah, izin bertanya soal TO di BLS seperti ini enggak? Di BLS itu apa, Kak, maksudnya? Tadi ada yang ngirim link tanggal 7, nurse, jadi salah masuk link. Oh iya, ya Allah, maaf ya. Kak, hamba Allah, maksudnya pertanyaan kakak gimana, Kak? Astagfirullahaladzim. Aku bahas yang TO di Zoom seperti ini, tapi masih banyak yang belum ngerjain, Rek. Terus piye solusi ini? Kita bahas nomor 6 ya. Seorang bayi laki-laki baru saja lahir. Kondisi bayi 5 menit setelah lahir, badan merah, kaki biru. Merah, kaki biru berarti 1. Detak jantungnya di bawah 100 berarti 1. Menangis lemah 1. Ekstremitas sedikit fleksi 1. Usaha bernafas lambat atau lemah 1. Berarti totalnya adalah 5.
5 ya, betul. Nih ya, cara ngafalinnya yang tengah ini ya, Nduk ya. Badannya merah, ekstremitas biru 1, nadinya kurang dari 101, meringis, ekstremitas sedikit fleksi, pelan atau lambat. Nah, di sini. Nanti kalau kamu udah hafal yang tengah ini, mau ke 0 atau mau ke 2 lebih mudah. Ya, ada berapa soal? 30 sayang. Lanjut. Seorang laki-laki usia 28 tahun dibawa keluarga ke rumah sakit jiwa dikarenakan sering menyendiri, tidak mau keluar kamar dan menghindari interaksi dengan orang lain. Hasil observasi perawat saat diajak berinteraksi, klien selalu menunduk, tidak ada kontak mata, menjawab hanya sesekali. Prioritas masalahnya apa? Apakah berduka disfungsional, isolasi sosial, harga diri rendah, defisit perawatan diri, atau halusinasi? Gampang ya. Kata kuncinya adalah di hasil pengkajian. Hasil pengkajiannya adalah saat diajak berinteraksi, klien selalu menunduk, tidak ada kontak mata. Kalau tidak ada kontak mata berarti masuknya ke ISOS. Kalau kontak matanya kurang, berarti kalau kontak mata kurang, kalau kontak matanya kurang berarti HDR, betul. Nars, bedanya RPK sama PK apa? Kalau RPK itu dia belum melakukan perilaku kekerasan, tapi tanda gejalanya sudah mulai muncul seperti dia matanya melotot, terus kalau ngomong itu nadanya tinggi, atau misal dia tangannya menggenggam, kayak mau mukul orang tapi belum dilakukan, itu RPK. Tapi kalau PK itu berarti sudah dilakukan perilaku kekerasannya ya. Ini jawabannya adalah isolasi sosial, karena tadi hasil observasinya saat diajak berinteraksi, klien selalu menunduk, tidak ada kontak mata, dan menjawab hanya sesekali. Ya, jawabannya adalah ISOS. Kita lanjut ya. Oke. Nomor 8, seorang perempuan 27 tahun pada tanggal 20 November 2023 melakukan pemeriksaan kehamilan pertamanya ke Poliklinik KIA dengan keluhan mual. Kemudian ada tidak nafsu makan, nyeri normal, sampai batinnya 2023. Kemudian di sini TFU-nya belum teraba. Kapan taksiran partusnya? Gampang ya. Ayo, yang belum jawab. Ngerti. Nah, taksiran partus itu rumusnya seperti ini, Kak. Ini karena untuk taksiran partusnya itu di bulan April sampai Desember, maka rumusnya adalah tanggal ditambah 7, bulan dikurangi 3, tahun ditambah 1. Tanggalnya tadi kan 13, tanggal HPHT-nya ditambah 7 jadinya 20. Oktober itu bulan ke-10, kalau dikurangi 3 kan jadi 7. 7 itu bulan Juli. Kemudian tahunnya itu ditambah 1, 2023 ditambah 1, 2024. Kalau Januari sama Maret nggak pakai ditambah, Kak. Jadi kalau Januari sampai Maret, tanggalnya ditambah 7, bulannya ditambah 9. Ya, tanggal tambah 7, bulan tambah 9, tahunnya nggak usah ditambah ya. Oke, lanjut ya. Oke, ini TBJ. Bingung ngitung mundur bulannya saya, hamba Allah. Jangan bingung. Cuma tinggal dikurangi aja. Duh, nyamuk rek. Nomor 9, seorang perempuan tanggal 25 April 2023 datang ke poliklinik untuk memeriksakan kehamilannya. Dia mengatakan baru pertama kali hamil, HPHT-nya 20 September 2023, mengeluh sering kencing. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 110/70, nadinya 88, RR 20, T-nya 36,8. Hasil palpasinya TFUE 30, punggung kiri, presentasi kepala, dan belum masuk PAP. Berapakah TBJ pada kasus tersebut? Ini pakai rumus Toshak. Kalau belum masuk PAP berarti dikurangi berapa? Belum masuk PAP. Dikurangi 13. 13 ya. 13 ya, 13 sayang. Masih bingung Tarek menentukan TBJ. Kalau bingung katakan bingung ya. Nggak apa-apa. Aku bingung, Kak.
Gimana? Ada yang masih bingung dengan TPJ, teman-teman? Bingung, Nars? Bingung? Bingung? Yang satu rumusnya belum tahu, Nars. Bingung. Oke, bingung banget loh soal banyak jelasin yang belum masuk 11, yang sudah masuk 12. Oh iya, berarti kampus kakak itu pakai yang McDonald, Kak. Aku dulu pakai yang McDonald juga. Iya, kalau Kak Erlina berarti kamu pakai McDonald. Yang dipakai itu Toast Hug sekarang. Nurse di kuliah kok 11? 11, 11 itu udah masuk. Ya, tak jelasin ini dulu, nanti tak Ukom pakainya Toast Hug biasanya, Kak. Pakai Toast Hug. Kita lihat ya, jadi rumusnya seperti ini. TBJ sama dengan TFU dikurangi 13 dikali 155. TFU-nya itu 30 dikurangi 13 dikali 155. 17 kali 155 jawabannya adalah 2635. Oke, aku tak izin keluar dulu, tak ngambil materi dulu ya. Bentar ya. Ya, sabar, sabar. Bentar ya. Ini komputernya lama ini ya. Bentar, tak buka no materi maternitas ya. Maternitas. Bismillah ya Allah, bisa dibuka dong, please. Bentar ya, Rek. Oh, bentar ya. Ini masih buka. Jangan lupa ikut briefing loh ya. Nek nggak ikut briefing, kamu nggak bisa ujian loh ya. Kalau nggak ikut briefing, nggak bisa ikut ujian kamu. Wajib ikut briefing. Ayo, boleh fokus ke saya sebentar ya. Fokus dulu ke sini, tak jelaskan tafsiran berat janin. Ya, menghitung tafsiran berat janin itu sekarang menggunakan rumus Johnson-Tosh-Hug, di mana rumusnya adalah berat badan sama dengan TFU min N atau dikurangi N dikali 155. Nah, TFU-nya itu tinggi fundus uteri, kemudian N-nya itu dibagi 13, 12, 11. N 13 bila kepala belum melewati PAP. N12 bila kepala berada di atas spina ischiadica, kalau N11 bila kepala berada di bawah spina ischiadica. Kak, spina ischiadica itu anak sopo? Nah, tak jelasin ya. Jadi ini ada yang namanya bidang Hodge. Bidang Hodge itu yang untuk kita tahu kepalanya itu sudah sampai mana. Bidang Hodge itu ada 1, 2, 3, 4. Yang satu tuh yang mana? Perhatikan kursorku. Satu itu dari atas simpisis ini sampai di promontorium. Yang ini loh ada garis putus-putus H1. Itu bidang Hodge 1. Dikatakan dia belum masuk PAP kalau kepalanya itu masih di atas Hodge 1. Jadi belum masuk Hodge 1. Dinyatakan dia kepalanya belum masuk PAP kalau dia masih di luar, di atas ini loh. Di atas ini belum melewati garis H1 ini tadi. Belum melewati garis putus-putus ini. Itu namanya belum masuk PAP. Nggak ngerti gambarnya Umi. Loh, gak muncul tah? Iki loh, Rek. Ini loh sayangku, ini kan ada titik-titik-titik-titik, kan ada tulisannya H-1, itu bidang HUT 1. Dinyatakan belum masuk PAP, itu kalau kepalanya si janin masih di atas ini nih, ini yang aku buat lingkaran di sini nih. Nah, kalau masih di sini, dia masih goyang-goyang, belum masuk ke jalannya, itu dia belum masuk PAP, dikurangi 13. Ya, gak ngerti gambarnya. Muncul ya, oke. Jadi kalau 13 belum masuk PAP itu kalau di atas ini. Nah, kemudian ada yang namanya bidang Hodge 2. Bidang Hodge 2 itu letaknya di mana, Kak? Ini nih. Di bawah simfisis ini sampai sejajar dengan Hodge 1. Atau lah nih, sejajar ya, lurus dengan Hodge 1. Nah, itu kalau sudah di H-2, ini sudah masuk PAP atau belum? Pertanyaanku. Sudah masuk PAP apa belum? Sudah apa belum? Ayo, sudah masuk PAP apa belum? Belum. Ya sudah loh sayang. Sudah.
Sudah ya, ini sudah masuk. Kan PAP-nya di sini, di HUT 1 PAP-nya itu. PAP-nya di HUT 1 ya, di HUT 1. Kemudian kalau kepalanya sudah di HUT 2 seperti ini, dia sudah masuk PAP. Tapi kalau pembahasan dari Toshak, yang masuk PAP itu ada dua macam. Ada yang di atas spina iskiadika sama di bawah spina iskiadika. Kalau di atas spina iskiadika nilainya 12, kalau di bawah itu nilainya 11. Tinggal kita lihat lagi, Hodge 2 tadi itu di atas spina iskiadika enggak? Nah, ada yang tahu spina iskiadika letaknya di mana? Spina iskiadika itu letaknya di sini nih, di Hodge 3. Hodge 3 ini adalah lurusan ini, yang aku tunjuk nih. Ini adalah spina iskiadika, ya. Kalau dia kepalanya masih di Hodge 2, belum melewati Hodge 3, berarti dia di atas spina iskiadika. Itu dikurangi 12. Kalau kepalanya sudah melewati Hodge 3 atau di bawah spina iskiadika, atau sampai di Hodge 4, berarti itu dikurangi 11. Paham nggak? Ayo, paham nggak? Ayo rek, sing gak paham ngomong rek, ojo ojo meneng ae lho yo. Engko nek tak tinggal, engko gak paham, bingung aku tambahan. Ayo, ayo iki kok sing jawab mek wong 5 iki piye iki? Ulang Mi, tak ulang sekali lagi ya. Jadi ini rek, kamu harus paham dulu rumus ini ya. Kamu harus paham dulu rumusnya si Toshak ini. Rumusnya TFU min N dikali 155. Nah, N itu ada 13, 12, 11. Teman-teman harus paham, kalau 13 itu belum melewati PAP atau pintu atas panggul. Kalau 12 itu di atas spina iskiadika, kalau 11 itu di bawah spina iskiadika. Wes, hafal ini dulu, kita masuk. Kita harus tahu spinanya tuh di mana. Spinanya tuh ada di sini nih. Nih, yang aku lingkerin ini ya. Katakan kalau belum muncul Kak, belum muncul lingkaranmu Kak. Nah, nih di sini nih. Ini spina iskiadika. Yang dinyatakan belum masuk PAP itu kalau dia kepalanya ada di atas ini nih. Belum melewati bidang Hodge 1. Bidang Hodge 1 belum dilewati berarti dia belum masuk PAP. Kalau belum masuk PAP itu dikurangi 13 ya. Kalau semisal kepalanya sudah melewati Hodge 1, berarti kan sudah masuk PAP. Nah, pertanyaannya dia di atas spina atau di bawah? Kalau di atas spina masih di sampai Hodge 2 seperti ini, dia dikurangi berapa? Dikurangi berapa Hodge 2? Dikurangi 12. Kalau si kepalanya sudah melewati spina iskiadika alias di bawahnya sini sudah masuk bidang Hodge 3 dan 4 berarti dikurangi 11. Gitu ya. Patokannya di atas spina atau di bawah spina. Kalau di atas spina berarti dikurangi 12, di bawah spina dikurangi 11. Kalau yang belum masuk berarti dikurangi 13. Nah, kayak gini. Ya. Terus di sini lihat Rek. Kadang soal-soal itu munculnya seperti ini. Hodge 2, Hodge 2 apa 3? 3 dikurangi 11 sayang. 11, 11. 11, 11. Kalau Hodge 3 itu dianggap sudah melewati spina, berarti di 11 dikurangi 11. Bilangnya sudah masuk PAP. Nah, kalau sudah masuk PAP itu agak ambigu juga ya. Coba trialnya seperti ini. Kalau semisal dia dikatakan di situ cuma sudah masuk PAP, berarti dia pakai rumusnya McDonald. Karena kenapa? Kalau pakai Toshak, dikurangi 12, dikurangi 11 itu sama-sama sudah masuk PAP. Gitu. Kalau semisal dia cuma kata-katanya sudah masuk PAP tanpa dijelaskan dia di atas spina iskiadika atau di bawah spina iskiadika, teman-teman langsung switch pakai rumusnya McDonald. McDonald kalau udah masuk dikurangi berapa? McDonald kalau udah masuk dikurangi berapa? McDonald dikurangi 11. Ya, memang kita sekarang itu sedang berdiri di keambiguan rumus yang dipakai ya. Jadi nggak ada penyetaraan, jadi bingung gitu loh. Nah, kalau
nanti ya wes ini wanti-wantiku saja. Kalau teman-teman nanti menemukan soal yang cuma dikatakan masuk PAP ada keterangan dia di atas spina ischiotica atau di bawah spina ischiotica, otomatis dia pakai rumus McDonald. Ya. Kalau semisal di soalnya itu ditunjukkan seperti ini, kepala sudah sampai di bawah spina ischiotica, berarti itu masuk di toshak. Nah, kalau di bawah spina ischiotica, berarti itu sudah masuk di Hodge 3 ke Hodge 4, dikurangi 11. Kadang juga ada soal tuh yang bikin mumet lagi, dia dibikinnya perlimaan gini, 5/5, 4/5. Kata-katanya gini, kepala sudah masuk 4/5. Ayo, 4/5 letaknya di mana? Nah, ini tak bikinkan rangkuman biar teman-teman nggak bingung. 4/5 itu Hodge 1. Berarti harus dikurangi 12 ya. Dia sudah mulai masuk pinggir atas simfisis dikurangi 12. Kalau yang Hodge 2 itu juga sama, dikurangi 12 karena ini dua-duanya masih di atas spina ischiotica. Kalau dia kepalanya sudah masuk 2/5 itu sudah nyampe di Hodge 3. Kalau Hodge 3 sama Hodge 4 ya 2/5 sampai 1/5 itu dikuranginya 11. Kalau sudah dibilangnya 0/5 itu berarti kepalanya udah nonjol di perineum dan siap untuk lahiran gitu. Rumus McDonald kayak gimana? Sama kayak tadi, TFU dikurangi N dikali 155. Cuma yang jadi masalah itu N-nya, Kak. Kalau versi McDonald sih. McDonald itu kalau sudah masuk dikurangi 11, kalau belum masuk kurangi 12. Lebih simpel. Tapi kalau Toshak itu versi rumusnya seperti ini. N13 bila kepala belum melewati PAP, N12 bila berada di atas spina ischiotica, atau K11 kalau sudah berada di bawah spina. Berarti kalau soalnya cukup sudah masuk PAP, berarti pakai rumus yang dikurangi 11 ya, Nurse. Nah ini nih, aku bingung ya. Kalau teman-teman di kampus diajarinnya kayak gimana sih, ya Allah. Aku juga bingung kalau ada dua rumus kayak gini tuh. Teman-teman diajarinnya pakai apa? Pakai Toshak apa McDonald? Tuh, Kak Yasila Toshak, McDonald. Yang simpel, Kak. Yang simpel nggak usah dihitung. Yang sudah masuk PAP kurang berapa berarti, Nes? Yang apa? Toshak, Kak? 12 sama 11. McDonald tadi gimana rumusnya? Sama kayak gini nih Kak, TFU min N dikali 155. Kalau sudah masuk kurangi 11, kalau yang belum dikurangi 12, yang sudah dikurangi 11. Kemarin pas TO eksternal UKOM pertama pakai rumus McDonald, Kak. Oke, nah itu tuh ya. Gimana ya? Kalau semisal teman-teman ada kesempatan waktu untuk confirm ke dosennya, tolong dikonfirm ya, Reo. Tolong dikonfirm. Bu, ini kan di maternitas kan ada dua rumus yang dipakai untuk penghitungan TBC. Ini kira-kira UKOM-nya pakai yang mana ya, Bu? Nah, itu teman-teman coba dikonfirm ke dosen maternitasnya ya. Kalau soalnya belum masuk PAP itu kan bisa McDonald juga, jadi pakai rumus mana? Nah itu aku juga bingung. Kalau aku dulu pakai McDonald pas waktu bimbel bulan Juni, aku diprotes. Kak sudah ganti pakai Toshak. Akhirnya aku belajar Toshak. Sekarang di sini banyak yang pakai McDonald. Bisa ditanyakan di briefing besok, Kak Nurse. Nah, iya, tanyain. Tanyain besok ya, tanyain ya. Pas kamu